Halo semuanya, kembali lagi di podcast Nerds After Work dengan gua host lo seperti biasa, Kevin, dijoin sama teman setia gua biasa, Ojan. Halo. Dan hari ini kita mau ngebahas mengenai Anime Awards dari Crunchyroll. Jadi ini Oscar-nya kalau untuk anime ya, yang sedihnya kalau Academy Awards di hosting sama Asosiasi Aktor sama Penulis, kalau anime ya cuma sama streaming service yang sekarang udah dibeli sama Sony. Tapi paling mendekat ke award anime yang mainstream. Jadi kita ngebahas untuk kategori-kategori apa yang tahun ini keluar dan kira-kira berapa banyak yang bakal dimenangin sama Spy X Family. Karena gue lihat berulang-ulang banget ini di tiap-tiap kategori sih. Apa popularitasnya menggila banget. Kalau sekarang ada lagi yang Apa? cosplaynya baru. Ini apa? Modelnya sih sama kayak Anya gitu di lari-lari di ini. Kalau sekarang si ini siapa? Yang Lady anjing Dedi. gergajinya. Enggak, anjing Oh, gergajinya Mochita, itu. si Pochita. Iya, Ya Pochita Pochita. apa Mochita gue lupa. Pochita. Chainsaw kan? Iya, Censo. Gue Gue ngeliat tahu. anjir nih. Wah gila, ini jajan jadi tren baru juga nih. Tapi Baru banget lucu tadi nomor. tapi lucu ya ini nggak beceranya soalnya ada temen gue cewek yang beli kayak gitu. Dia sebelum Chainsaw Man keluar dilihat ih lucu, ih gue beli, terus dia nonton Chainsaw Man, dia nggak nyangka itu anime gore sih. Dan gue nggak ada hati buat gak ngasih tahu ini animenya apaan sih, kayak gue cuma bilang beli aja, terus habis gitu nonton baru kaget. Ya tapi Bener-bener baru pas nonton baru kayak shit. ya anime gore yang maskotnya ternyata lucu ya. Ya, tapi itu ya nanti yang bakal kita ngebahas ada berbagai kategori, dari ada kayak best animation, dari kita ngebahas dari sisi musik, tapi dan tentu nanti anime of the year ya. Tapi sebelum kita bahas per kategorinya ya, mungkin kita address sedikit dulu karena ada kontroversi nih buat Anime Awards tahun ini, Anime Awards Crunchyroll. Ya, jadi ya aslinya sih ini keputusan yang sebelumnya selalu diambil sama Crunchyroll ya. Tapi apa tahun ini entah kenapa ribut di Twitter dan Reddit cukup tinggi itu adalah bahwa nominasi itu tidak memasukkan Fall Anime 2022 gitu loh. Jadi ini kenapa nominasi kayak Chainsaw Man atau yang lain-lain atau Bocchi the Rock itu nggak masuk di Anime Awards yang kali ini, karena memang cut off-nya untuk Anime Awards itu dia nggak apa dia nggak mau masukin ini udah dari dulu. Yang alasannya sih kalau dari apa Anime Awards ada satu sih yang gue agak terima, itu emang katanya ada namanya recency bias. Jadi emang apa pemilih tuh cenderung milih anime yang baru keluar dibandingin sama yang udah agak lama, karena ya cenderung kita apa yang kita inget itu yang jadi lebih nge-hype, jadinya cenderung bisa mengaruhin nanti pemilihannya itu yang ya gue satu ada ngerti, tapi di sisi lain sih kenapa nggak kayak Oscar aja ya, Anime Awards-nya lu tunda sampai tengah tahun jadi semuanya Tapi netral gue mau gitu nanya loh. dong, gue mau Uh, nanya. Ini kan Anime Award ya. hmm, Nah, kan waktu itu tahun lalu kita pernah bahas juga ya. hmm. Nah, itu kan kondisinya berarti fall-nya juga nggak masuk kan. Nah, Iya, emang sebetulnya selalu kayak nggak gini. masuk. Nah, Uh, kalau fall yang nggak masuk, anggap kayak tahun ini. Tahun ini berarti kan fall anime 2022, ya kan? hmm. Itu nggak masuk. Logikanya harusnya supaya adil dimasukin di tahun depan dong. Yang memang selalu sih kayak gitu. Yang ini Nah, pun, tapi itu juga jadinya pengaruhnya yang Fall Anime 2022 gitu. Nanti begitu di Anime Awards yang buat 2023. 2023 jadi kelupaan karena udah yang paling lama banget. Nah, Jadi ya menurut gua nggak solusi ideal juga sih. Kalau yang menurut gua biar lebih fair sih, Anime Awards-nya lu pindahin ke bulan Juni atau Juli aja sih. Sementara ini kayak di sekitar Maret atau Mei gitu ngadainnya nanti. Jadi ya satu sisi sih menurut gua nggak terlalu besar, tapi tapi nanti ya tapi nggak nanti ideal digeser juga sih. tapi Nah, digeser ke tengah tahun, nanti yang nggak masuk itu springnya. Kayak sama aja dong, kayak cuma ganti bulan doang, iya, ganti musim doang. ya memang menurut gua nggak ada solusi yang sempurna sih kalau buat kayak gini. Cuma lebih kayak buat gimana ya? Aneh aja kalau nanti lu Anime Awards 2023 terus ada anime 2022.
Karena sama juga ini sekarang ada Anime Wars 2022 tapi ada anime 2021 gitu loh. Yang ya orang apa karena motong kalendernya nggak pas orang tuh jadi kayak pemilihannya emang ini 2022 ya atau ini 2021 gitu. Yang ya nanti ada kayak Mushoku Tensei kan ada yang kayak gitu dimasukin agak nanggung-nanggung. Iya. Jadi ya gimana ya gue juga solusinya sih nggak sempurna gitu lah tapi menurut gue juga nggak terlalu big deal gitu sih karena ya dimasukin terlalu tapi entah kenapa tahun ini sih ribut banget yang gue nggak ngerti ini kenapa sih utama kalau di Twitter gue lihat dibilang orang-orang tuh jadi kesannya nggak fair buat Bocchi the Rock gitu loh tadinya gue pikir nggak fair buat Chainsaw Man tapi orang ternyata marahnya gara-gara Bocchi the Rock nggak dimasukin. Bocchi everyone wife. Iya. Yang I don't know, ya gue seneng Bocchi tapi gue nggak nyangka sampai fandomnya bisa ekstrim secepat itu sih. Biasanya lu supaya bikin fandom yang super hardcore tuh butuh bertahun-tahun gitu loh. Gue bahkan nggak ngerasa One Piece itu fandomnya tuh baru nyampe tahun kedua atau ketiga gitu loh baru jadi hardcore banget. Apa ya? Padahal kan juga untuk tipe karakter gini kayaknya nggak terlalu ini maksudnya. Gue mau bilang relate cuman ya enggak juga, cuman ya mau bilang unik juga enggak. Yang Komyusho gitu kan kayak enggak unik-unik banget lah gitu ya. Iya. Gue juga sebetulnya bingung sih kenapa bisa rame banget Bocchi apa ya bahasa kayak gini sampai jadi kontroversi lah bahasanya. Iya, gue juga kurang ngerti sih tapi ya orang jadi gimana ya? Satu sisi gue setuju, menurut gue tuh kayak nggak ideal juga sih lo masukin apa fall anime gini, tapi buat gue juga bukan terlalu big deal gitu loh. Yang gue lebih kaget sih kayak reaksi orang kok ternyata seheboh itu sih di Twitter gitu. Bukannya gue nggak setuju sih, tapi kayak ya lu betulin pun tuh hasilnya juga nggak terlalu beda jauh sih, cuma ya udahlah. Oke, ya tapi itulah sedikit kontroversi yang kita juga nggak mau terlalu dalam di situ. Gue jujur sih ngikut arah angin manapun tuh oke sih. Mau lu potong default atau lu masukin sampai akhir 2022 gue juga oke. Ya jadi mungkin kita yang langsung. Gue mau komen ini aja nih. Yang gue mau komen untuk kategorinya. Kenapa nggak ada kategori Best Case Prize aja? Kalau untuk yang di yang sekarang. Tapi itu masuk fall nggak ya? Itu fall ya? Ya nggak apa-apa sih. Gue semoga di musim depan tuh ada kategori itu Best Sketch Prize. Gara-gara satu anime gue jadi kayak nih kalau ada kategori ini gue pasti misalnya gue vote gue pilih aja. Gue kesannya kalau Best Sketch Prize lebih Tokusatsu Award sih. Untung nggak ada anime Tokusatsu tahun ini. Kalau ada karena gue bener-bener lumayan kaget lumayan banyak yang capture tuh momen si yang anime Eminence Shadow. Gue lupa kalau nggak salah itu kan fall ya makanya ya. Iya. Itu bener-bener yang ayam atomiknya tuh bener-bener kayaknya sampai yang kayak gue nonton VTuber kayak nih orang nggak ada tedeng aling bahas ginian anjir. Terus pas gue cari, oh iya banyak juga ternyata di TL YouTube yang bikin. Gue ngerasa Eminence tuh kayak kayak Fast and Furious-nya anime gitu loh. Kayak orang tuh nggak bakal bilang ini masterpiece atau yang critically acclaimed, tapi ya lu kalau buat junk food nonton ini ultimate junk food gitu sih. Kayak Eminence tuh bahkan untuk isekai gue ngerasa oh my god ini ada nyampahnya tapi entah kenapa gue masih enjoy banget sih di banyak sisi gitu. Karena sebenarnya kayak waktu itu kan gue lupa waktu itu gue sempat jadi masukin ke poin bahasan kita yang full anime enggak. Gue ngikutin Eminence kan dari novelnya sampai manganya juga. Cuman pas gue nonton anime di awal kok kualitasnya kayak gini, desain karakter kayak gini gitu kan gue kayak kecewa kan. Tiba-tiba pas yang ayam atomiknya tuh kayak wah anjir nih gue nonton cuma buat lihat catchphrase ini doang anjir wajib karena GG sih untuk VA. Tapi ya bagaimanapun nggak bakal masuk karena di fall anime sih Jan. Jadi ya tahun depan kalau mau ada kita lihat tahun depan
Ya, tapi tahun depan ya. Tapi kita ngebahas dulu untuk kategori yang tahun ini dan nanti kita juga komen mungkin untuk kategori tertentu karena gue sih ada beberapa yang kategori agak aneh gitu sama ada kategori yang gue suka yang nanti kita ngebahas. Ya, jadi mungkin sih kita ngebahas-bahas yang award utama dulu yang super serius dulu ya. Jadi kita ngebahas yang kayak original anime, new series, continuing series. Jadi yang memang untuk seri-seri gede dan mungkin kita mulai dari yang super utama ya. Jadi ini yang big fish-nya yaitu anime of the year. Jadi anime apa nih yang terbaik untuk tahun ini dan gue ngebacain dulu nominasinya untuk tahun ini ada AOT Final Season yang finalnya harusnya ada kutipin. Terus Final kemudian season alpha nanti ya. Ya, Final Season part 1 out of 3. Ya, terus kemudian ada Cyberpunk Edge Runner. Jujur ini yang gue nggak nyangka gue enjoy banget buat tahun 2022. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba yang Entertainment District Arc. Licorice Recoil yang gue suka tapi gue nggak nyangka masuk ke nominasi sih, ini agak surprising sih buat gue. Ranking of Kings, Kur 2, sama tentu yang yang sudah fenomenal tahun ini yaitu Spy X Family dan yaitu nominasi untuk anime of the year tahun ini dan gue mungkin langsung lempar ke lo dulu Jan. Kalau lo sendiri kira-kira apa yang lo pilih dan kira-kira apa yang bakal menang? Kalau itu sama ya nggak apa-apa. Pertanyaan gue cuma satu. Yang mana Spy X Family apa Demon Slayer? Susah ya terlalu giant. Pertanyaan gue cuma itu doang. Terlalu giant sih. Karena gue juga mau masukin AOT juga, orang-orang tuh udah keburu kesel gitu, jadi kayak ya udah. AOT tuh gue nyalahin marketing banget deh buat ini karena kalau ini cuma season 4 gak usah pakai tag final season sih. Ada orang tuh jadi sebel kayak kayak lo di NTR gitu di akhirnya gitu loh. Lo udah mau ending taunya to be continued gitu. Gue ngelihat orang update yang waktu itu terakhir yang AOT itu pada ngamuk semua aja. Gue ketawa aja. Anjing dikerjain nama yang bikin anjir. Iya, gue sumpah sih marketingnya sih sumpah yang siapa yang mikir sih. Kalau ya studio aja ya udah mereka kan gambar-gambar aja. Iya. Makanya kalau buat gue ya udah, pertanyaan gue cuma itu doang. Yang menang antara Demon Slayer apa Spy X Family ini? Ya, kalau ya jujur gue setuju sih, cuma mungkin gue lebih kalau yang menang ya bukan yang gue beli. Kalau lebih buat story buat gue sih Spy X Family sih gue harap. Walaupun juga, secara visual ya Demon Slayer masih, cuman walaupun visualnya nggak sebagus Demon Slayer, Spy X Family juga masih termasuk bagus kualitasnya. Terus juga untuk story ya gue sukain Spy X Family sih, karena berkocak gitu. Gue nggak bilang Demon Slayer nggak kocak. Iya. Sama sih, coba kayak ya itu sih, gue juga sama sih pendapatnya kayak lo dan ya gue agak bias karena Demon Slayer udah gimana ya? Bosen gue. Bosen sih gue enggak, cuma kayak ya ini udah seri lama, gue udah tahu dia nggak perlu penghargaan gitu. Iya. Kayak gue nggak perlu bilang orang. Maksud gue bosen gini, gue udah tahu kualitasnya. Ufotable gitu kan. Ya lo mau diinin kayak gimana? Pun secara story juga ya yang Entertainment District ini juga udah lumayan seru gitu. Jadi kayak ya udah lu udah nggak perlu penghargaan gitu loh. Gue udah tahu ekspektasi gue apa gitu loh kalau Demon Slayer. Tapi kalau Spy X Family itu kayak gue kayak waktu di awal itu kayak wah anjir ternyata bisa sebagus ini ya kayak gitu. Jadi lebih ada rasa surprise-nya gitu. Sama sih, gue juga kalau itu sih Spy X Family sih. Cuma mungkin sih gue kalau mau shout out yang gue harap tapi feeling gue nggak bakal sih. Cyberpunk jujur gue karena entah kenapa gue ya mungkin itu sih karena gue nontonnya juga yang paling baru di antara yang lain, kayak nggak nyangka sih bakal segitu. Dan mungkin gue juga udah lama kangen anime dari Trigger yang visualnya tuh kayak ya mirip-mirip Promare atau Gurren Lagann gitu. Gue kok ini cocok banget buat gue sih. Vibrant nggak warnanya?
vibrant banget sumpah. Itu yang makanya gue tuh kayak apa? Tapi nggak sepromer ya. Promer sih ya, kalau nggak se itu Promer sih. Cuma apa ceritanya sih gue bilang ngalahin Promer. Cuma ya visualnya, jadi apa ya kayak visualnya mirip Promer tapi dengan cerita yang lebih bagus. Nah kalau buat gue sih sebagai seseorang yang lebih mentingin story, tapi visualnya juga masih top. Aduh ini pas banget sih kalau gue buat Cyberpunk gitu ceritanya. Cuma ya kalau buat menang persaingannya susah sih. Persaingannya gue yakin susah banget. Ya bahasanya selain dua yang tadi gue tanya di awal, sisanya kayak ya buat ngisi-ngisi slot aja. Iya, susah banget sih kalau udah buat yang gitu. Ya Licorice sama sih, Licorice gue juga bilang bagus, cuma ya masih ketat sih. Dan sama juga kalau buat Ranking of Kings, ya di sebetulnya lebih ini sih. Mungkin bahasanya kalau kita bahas ini tadi, ya mungkin yang perlu ditanya selain Spy X Family, Demon Slayer sama AOT, kira-kira yang menang mana? Iya. Karena yang 3 lainnya itu masih termasuk imbang sih. Itu yang mungkin bahasan yang bisa lebih benar. AOT sih gue yakin, menurut gue sih dia lebih karena orang agak sebel sama tag final seasonnya aja sih. Cuma gue nggak tahu deh apa orang udah agak mulai memaafkan karena udah hampir setahun. Tapi ya kalau gue sih gue lebih ngasih ke Spy X Family sih, feeling gue yang bakal menang sih. Cuma by the way ini juga gue baru nyadar sih kayak baru nyadar ada 2 anime dari Studio Wit yang di Anime of the Year dinominasi. Itu Ranking of Kings sama Spy X Family gitu loh. Jadi wow, Wit banyak orang yang ngomong tuh kayak Wit tuh hilang kesempatan banget sama begitu dia AOT dipindahin ke MAPPA, tapi taunya ya malah tahun ini lebih banyak nominasi dari MAPPA cuma AOT. Malah lebih fokus mungkin jadinya. Iya, jadi ya mungkin AOT propertinya terlalu gede gitu lah. Ngejarnya juga apa susah ya. Mereka bisa bikin Spy X Family sama Ranking of Kings di tahun yang sama gitu loh. Ya tapi itu untuk yang Anime of the Year. Dan mungkin kita ke kategori yang agak lebih kecil, tapi jujur gue seneng banget ini kategori ini ditambahin karena tahun lalu nggak ada. Mereka akhirnya nambahin Best Original Anime. Karena sebelumnya ini menurut gue jadi ketutup banget sama kategori Anime of the Year. Sama tentu nggak cuma Anime of the Year, tapi kalau yang new series sama continuing itu biasanya didominasi sama shonen yang gede atau seri-seri adaptasi manga. Jadi gue sih seneng ada original anime karena ya ini buat nge-encourage juga lebih banyak studio ngeluarin anime original gitu sih. Gak cuma adaptasi aja. Karena udah termasuk lama juga ya Kak ngeluarin anime yang original. Iya. Rata-rata tuh udah ada source material. Yang ya agak seneng aja sih gue. Karena ya lumayan sih gue banyak anime yang gue demen itu dari original gitu loh. Kayak ya Eva gitu loh. Kalau Evangelion kalau nggak ada anime original ya lu nggak bakal keluar anime kayak gitu sih. Iya. Gundam gitu juga. Jadi ya gue demen. Dan kategorinya sih buat tahun ini ya jujur memang sih kalau dengan Anime of the Year satu doang gue bilang yang bisa bersaing gitu loh. Jadi nominasinya ada Birdie Wing, Healer Girl, Licorice Recoil, Orbital Children, Vampire the Garden sama Yurei Deko. Dan kalau gue sih jujur aja feeling gue pasti Licorice Recoil sih yang bakal menang. Ya, karena Licorice Recoil itu benar-benar termasuk. Karena gue juga kaget ini termasuk ternyata original anime. Karena Licorice Recoil itu ya salah satu ya yang kayak tadi di awal gue sempat bahas. Nggak ada tanding tuh nongol di TL gue banyak gitu. Dengan nongol di TL gue banyak sih kalau gue ya ternyata banyak yang ngasih input data itulah bahasanya. Iya. Tapi ya karena gimana ya, animasinya bagus, kayak karakter desainnya keren, kayak ya apa? Karena apa checklistnya dia udah bener-bener aja sih Licorice Recoil menurut gue gitu dibanding apa. Jadi bahkan yang bisa masuk Anime of the Year gue nggak bilang dia nggak worth it ke Anime of the Year sih, cuma persaingannya ketat aja sih. Jadi ya bisa ke sana. Yang lain sih jujur Orbital Children gue suka, tapi kayak Healer Girl
ya bukan anime tipe gua aja sih, kayak musical tapi musiknya kurang kena ke gua gitu loh. Sama kalau Birdie ya, gua udah tahu itu anime buat orang-orang apa. Cinta golf. Ya, pecinta golf lah. Mari kita bilang kategori itu. Ya, nah itu original anime, kita mungkin move on lagi karena itu ya satu kategori itu. Cuma berikutnya Best New Series. Jadi seri baru apa yang keluar di tahun ini, dan nominasinya ada Call of the Night atau Yofukashi no Uta, Cyberpunk lagi muncul, Licorice Recoil lagi muncul, My Dress Up Darling, Spy X Family, dan Ya Boy Kongming. Yang ini gue juga satu yang gue nggak nyangka, karena gue nggak tahu ini manganya gimana, tapi begitu diadaptasi ke anime gue kaget banget, dan aduh, lumayan lucu lah yang gue seneng gitu. Tahu Dede? Kalau ini pertanyaan gue satu, Spy X Family selisih berapa suara sama peringkat kedua nanti? Gue lebih penasaran peringkat keduanya siapa nih, Jan? Menurut lo peringkat satu sih gak usah dibahas ya. Iya, itu nggak usah lah, karena di Anime of the Year aja kita udah ngasih. Saking gedenya gitu. Saking gedenya. Kita bahas peringkat 2-nya aja ya. Iya, jadi peringkat 2-nya menurut lo siapa nih? Kalau buat gue malah antara My Dress Up Darling sama Ya Boy Kongming sih. Ya gue. Tapi kalau feeling gue bakalan Ya Boy Kongming. Kalau gue sih 3 antara My Dress Up Darling, Licorice atau Cyberpunk sih. Karena kalau yang gue lihat populer gitu loh ya, yang apa? Karena Ya Boy Kongming tuh apa ya? Gue seneng, tapi kayak apa? Entah kenapa tuh kayak agak kayak cult following gitu loh. Cuma orang yang ngerti yang bakal nonton gitu loh. Kayak apa? Agak sayang sih rasa gue nih, kayak animenya agak kurang di marketing gitu. Gue kira malah lumayan gede loh. Karena ya di gue sih banyak juga yang iniin Kongming. Gede sih. Cuma kayak menurut gue dibanding Licorice sama apa My Dress Up Darling sih, gue nggak tahu sih kenapa, kayak apa. Menurut gue Ya Boy itu sedikit satu di bawah sih. Cuma ya apa masih cukup populer juga sih tentu. Jadi untuk ini prediksi kita peringkat 2-nya ya My Dress Up Darling atau Licorice Recoil kalau lu ya. Ya, gue sih masih mau diargumen buat Ya Boy Kongming sih. Cuma kalau feeling gue sedikit, entah kenapa Licorice tuh ya kayak lu tadi bilang tuh di TL tuh di mana-mana gitu loh. Sementara kalau My Dress. Jadi untuk kategori ini kita prediksi peringkat 2 aja ya. Iya. Kita lihat bener apa enggak. Ya, kita lihat bener apa enggak. Ya. By the way, agak kasihan nih sama Yofukashi no Uta atau Call of the Night. Gue nggak tahu itu anime apaan anjir. Keren sih Jan, agak kayak gue sih demen, cuma emang menurut gue susah aja sih persaingannya. Intinya sih menurut gue kayak Nisei Monogatari tapi nggak terlalu horny gitu sih. Oh, Call of the Night ini. Iya, gue aja baru tahu judul bahasa Inggrisnya anjir. Iya, Yofukashi no Uta kalau Jepangnya. Dia emang kurang ini sih, kurang aneh sih. Padahal termasuk menarik loh itu. Menarik, tapi gimana ya? Emang animenya karena agak slow juga sih menurut gue. Kualitasnya juga termasuk bagus padahal. Kualitasnya bagus, endingnya juga bagus sih, yang nanti kalau pas musik kita bahas sih. Cuma apa emang plotnya agak slow aja sih, karena apa fantasi agak slice of life gitu sih. Ya, walaupun My Dress Up Darling juga slice of life, tapi plotnya lebih cepat lah menurut gue dibanding gitu. Ya itu yang new series, tapi ya mungkin mau lanjut kita ke next. Jadi berikutnya ada yang tadi seri baru, sekarang yang continuing gitu ya. Jadi seri yang lanjut. Jadi season baru ada satu AOT lagi muncul kembali, Demon Slayer tentu, Kaguya-sama, JoJo tentu, Made in Abyss, dan yang sudah standar lama banget itu One Piece gitu ya. Yang jujur kalau buat ini agak ketat sih persaingannya sih. Gue kalau yang menurut gue bakal menang sih mungkin Demon Slayer, sedikit ngalahin AOT. Cuma jujur kalau AOT gue juga ya kembali ke tadi sih, seberapa
besar orang sebelnya itu udah bisa memaafkan atau enggak sih. Tapi kalau poin gue malah bisa jadi Demon Slayer di atas, yang kedua bisa jadi One Piece. Gue malah nggak AOT. Kenapa? Karena lu One Piece yang movie-nya belum nonton ya? Udah sih, cuma makanya itu karena One Piece gue, nah ini gue tergantung orang sih, karena poin lo bagus sih, cuma One Piece gue lebih bilang karena seri jatuhnya ini, dan One Piece gue lebih ngetopnya tahun ini di One Piece Red, sementara itu movie, sementara ini kan serinya. Yang gue bahas tuh serinya ini karena yang di kualitas animasinya itu udah bener-bener upgrade, apalagi yang di, kalau nggak salah yang di Arkaido ini itu yang bener-bener upgrade-nya bagus banget. Nah itu kualitasnya tuh kayak yang waktu pas di movie. Gue kenapa bahas tadi gue tarik mundur ke movie dulu, karena di kualitas animasi si serinya One Piece itu yang kayak waktu pas si Luffy di final battle yang di movie Red-nya itu. Dan itu kayak anjir ini keren banget anjir, bener-bener kayak guratan tangan kasar itu. Ya, Red-nya sih gue nonton sih bagus sih, kayak animasinya gila sih. Nah, kualitas animasi yang di kualitas animasi yang di art terakhir yang di Kaido ini kayak gitu. Makanya gue kayak wah gila, pantesan rame banget. Iya sih, cuma nggak tahu ya. Mungkin karena menurut gue sih tetap kualitas Ufotable masih satu di atas gitu ya. Oh iya, itu makanya tadi kalau gue sih lebih kayak yang pertama tetap Demon Slayer, cuman yang keduanya itu kalau di dulu kan AOT. Kalau gue sih kedua bisa jadi kemungkinan One Piece sih, karena lumayan mengejutkan upgrade-nya. Gue nggak argumen sih kalau One Piece bisa itu sih. Tergantung kalau menurut gue bilang, karena menurut gue Demon Slayer lebih banyak fans kasualnya, tapi One Piece lebih banyak fans hardcore-nya. Jadi tergantung sih, karena orang fans casual biasanya kan pada nggak milih gitu ya. Dan gue nggak tahu kalau fansnya One Piece kan, ya lu tau lah, udah dari zaman dahulu sampai sekarang masih setia. Jadi ya tergantung dari fansnya di situ sih. Kalau gue sih jujur prediksi tapi tetap Demon Slayer sih peringkat 1. Gue juga tetap Demon Slayer sih. Tapi kalau jujur, kalau gue yang milih sendiri, gue milih ya, bukan peduli, bukan prediksi mana menang, gue Kaguya sih. Kan lo bener-bener amazed banget lo sama yang Kaguya yang ultra romantic ini. Karena kualitas animasinya naik, sama ceritanya tuh arc-nya pas lagi yang pas banget loh. Jadi tahun ini tuh Kaguya tuh kayak bener-bener ya. Sebelumnya aja kita berbahas kan dia kenapa ratingnya udah bisa ngalahin ngalahin FMA di My Anime List gitu loh. Iya. Dan kalau yang ultra romantik ini ya yang ngalahin FMA ya. Iya, karena emang dan niatnya tuh mereka sih nyampe ada episode yang nge-rap gitu, satu episode mereka nyampe bikin lagu original, terus endingnya dibikin khusus yang pakai animasi kayak K-pop gitu loh. Anjir. Niatnya Kaguya sama tuh buat anime komedi tuh segitu tuh. Ini gue salut sih itu. Ya, tapi ya itu continuing series ya. Nah, buat kategori utama asli ada satu lagi, itu ada best film, tapi mungkin sih kita nggak terlalu ngebahas karena jujur satu, gue nggak terlalu banyak nonton yang lain selain One Piece Red, tapi juga kategori lainnya tuh diisi oleh banyak shonen sih, kayak setengahnya tuh shonen, Dragon Ball Super sama Jujutsu Kaisen 0, terus kemudian yang lain sih film original kayak Bubble itu lumayan, gue pernah lihat trailernya. Inuo sama Deer King gue belum nonton, jadi gue agak nggak bisa terlalu komen besar di situ sih. Tapi ya menurut gue bakal jadi berantem shonen sih di kategori ini sih. Ya maka dari itu ya kita skip aja, karena kita juga mau ngasih inputnya juga agak susah lah. Di situ mungkin kita skip aja. Jadi ya itu udah yang untuk kategori-kategori utama ya. Tapi mungkin kita langsung skip ke yang kategori-kategori genre-genre tertentu. Jadi, nah kita mungkin ngebahas dari best action dulu ya. Jadi, nah untuk tahun ini menurut gue cukup saingannya keras juga kategori best action, karena banyak banget anime action ngetop sih tahun ini. Jadi, ya kata nominasinya ada AOT lagi kembali, Cyberpunk, Demon Slayer tentu, of course, Jojo, Licorice Requel sama, nah ini Spy X Family, satu kategori yang menurut gue
agak gue kurang yakin kalau action sih. Cuma ya masuk juga karena secara teknis ada actionnya juga. Ada adegan gelutnya juga, cuman Iya. kayaknya Kalau bukan porsi fokus utama. kayaknya bukan fokus utama sih. Dan nah mungkin kalau best action sih, kalau lo best action apa nih Jan di sini? Karena jujur gue kalau preferensi gue enggak, tapi agak susah ngalahin Demon Slayer karena emang jujur yang bikin ngetop Demon Slayer tahun ini tuh adegan actionnya sih. Iya. Gua juga nggak pakai debat Demon Slayer sih. Iya. Jojo gue nggak bisa komen sih. AOT nggak jelek, tapi gue juga jujur nggak terlalu fans koreografinya sih kalau buat actionnya sih, kalau yang buat season ini. Jadi yang mungkin sih kalau saingan selain Demon Slayer yang bisa gue itu sih antara Cyberpunk atau Licorice sih kalau gue bilang. Licorice jujur actionnya bagus sih Jan, gue bilang. Gue Licorice belum bisa komen banyak karena gue juga belum nonton itu. Nah, gue sih lebih ke Demon Slayer aja. Ya, Jojo juga gue nggak ngikutin. Demon Slayer sih gue juga kalau nomor 1 Demon Slayer sih. Cuma maksudnya yang kedua di bawahnya gitu loh. Kalau kayak tadi sama kayak yang nyaingin Spy X Family, kalau feeling gue sih yang mungkin bisa saingin antara Cyberpunk atau Licorice sih yang keduanya gitu sih. Gue peringkat 2-nya gue nggak bisa komen karena dari list ini yang gue tahu itu kan bener-bener cuman Demon Slayer sama Spy X Family. Masa Spy X Family peringkat 2-nya gak mungkin juga sih, jadi gue ya itu sih gue nggak sih, susah sih, lebih komedi lagi. Gue nggak bisa komen sih yang peringkat 2-nya. Kalau Licorice sih gue bilang karena actionnya keren sih. Gue juga belum nonton sampai habis, tapi kayak dari episode 1 aja udah gila sih. Sama kalau Cyberpunk juga ya gimana lah ya, anime trigger gitu loh. Ya. Kalau keduanya gue bilang ketat sih. Cuma ya agak susah sih dua-duanya ngalahin Demon Slayer. Iya. Oke, ya itu mungkin dari komedi dan itu dari action. Nah, berikutnya mungkin kita ngebahas komedi. Jadi sama kayak action, menurut gue lumayan banyak anime komedi bagus juga sih tahun lalu. Jadi tentu satu nominasinya favorit gue Kaguya-sama. Terus kemudian Kotaro Lives Alone, My Dress Up Darling, Spy X Family. Nah ini gue seneng Uncle from Another World ya. Sama yang terakhir sih Your Boy Kongming lagi sih. Nah ini gue agak nge-split sih karena di satu sisi gue juga mikir ya Spy X Family popularitasnya masih kuat sih, tapi kalau komedi reference pribadi Uncle from Another World. Iya. itu lebih spesifik ke joke gue sih. Cuma Uncle from Another World gue bilang agak susah lebih karena dia masalah produksi sih, jadi kualitasnya agak naik turun. Sedihnya itu sih kayak karena dia banyak masalah, masih belum kelar kan, masih kena pending kan. Iya, dan orang tuh jadi banyak yang apa ya, orang dari nge-hype akhirnya tuh jadi kayak kelupaan gitu loh gara-gara produksinya harus hiatus. Yang ya sayang sih, tapi ya mau gimana sih. Oh iya, ini OOT dikit itu juga terjadi di, kan kemarin kita juga sempat bahas yang winter anime tahun ini. Itu ada 4 judul kalau nggak salah kena hiatus juga karena COVID outbreak. Kasihan sih. Iya emang kasihan sih sumpah ya, gimana ya kayak kondisinya di sana sih. Makanya gue Uncle from Another World seneng, tapi aduh susah juga sih karena gue ngerasa tuh dia kayak nggak pernah bisa ada hype gitu loh. Karena orang, gue rasa kayak episode 1-2-nya tuh pada seneng, tapi kayak karena abis episode 4 atau 5 udah hiatus, orang tuh kayak langsung kelupaan gitu loh. Iya. Sedih banget sih di situ. Terus saingannya ya My Dress Up Darling, gue lebih My Dress Up Darling dia lebih ke apa ya? Slice of life sih gue. Slice of life-nya ya. Gue mau bilang romance juga nggak romance banget gitu. Jadi komedi, komedi juga kayak ya udah aja. Ada joke tapi menurut gue bukan komedi utamanya gitu sih. Nggak yang sampai ngakak-ngakak kayak wah dia kayak. Ya Boy Kongming. Tapi lo nggak ini Kaguya-sama sih jujur sih gue seneng, tapi gimana ya, gue sadar diri juga Kaguya-sama tuh fansnya tertentu gitu loh ya.
Cuma gue nggak kaget sih kalau fansnya Kaguya-sama seneng, karena banyak fans hardcore juga sih Kaguya-sama. Karena ya sebetulnya sih gue nggak tahu ya yang di Ultra Romantic ini banyak apa enggak. Scene bapaknya tuh sebenarnya kocak banget anjir. Iya banyak, dan gimana ya? Karena bapaknya VA-nya itu sama dengan VA-nya Dio dari JoJo, kayak gue tuh kayak merhatiin banyak banget fans JoJo tuh yang nonton Kaguya-sama sih. Anjir. Kayak itu kekuatan dari VA-nya Dio. Jadi I don't know, mungkin di situ sih ada bisa yang bikin nyaingin juga sih Kaguya-sama. Cuma menurut gue Spy X Family udah terlalu populer aja sih Jan. Kayak apa? Susah aja sih nyainginnya. Ya, Makanya sama ya berat sih kalau untuk buat prediksi, kayaknya bakal ada yang ngalahin Spy X Family. Ya, terus nah ini kemudian dua kategori berikutnya, jujur ini mungkin kita nggak terlalu bahas ya. Karena ini dua kategori yang menurut gua kategorinya nggak apa-apa, tapi nominasinya agak mengecewakan gitu ya. Satu best drama, gue lebih kecewa karena ya nominasinya gue baca aja itu 86, AOT, Cyberpunk, Dance Dance Dancer, Kotaro Live Alone, sama Made in Abyss. Yang menurut gue yang kalau bener-bener drama tuh cuma dua, yaitu Dance Dancer sama Kotaro Live Alone sih. Yang sisanya gue nggak ya agak nggak pas dimasukin ke drama, karena menurut gue lebih cocok antara action, shonen, atau battle gitu loh ya. Tiga pertama itu. Jadi kalau yang dan gue sedihnya pasti yang menang rata-rata dari yang lain itu sih. Makanya. Jadi ya kesian aja sih. Cuma menurut gue itu bukan drama sih. Jadi gue nggak mau terlalu ngebahas di situ. Lihat aja sih nanti fandomnya mana yang lebih gede. Sama berikutnya Best Fantasy. Ini gue juga nggak mau terlalu bahas karena apa sih? Continuing series semua. Jadi nominasinya Demon Slayer, Made in Abyss, Mushoku Tensei yang part 2, Overlord season 4, Ranking of Kings lagi, sama Case Study of Vanitas yang gimana ya? Karena mereka seri continuing semua, gue juga kita udah pernah ngebahas semua kekuatannya sebelumnya sih. Iya. Jadi agak susah juga sih gue kalau mau komen buat yang ini. Kalau gitu, nextnya yang bakal kita bahas apa? Ya, mungkin kalau gitu kita langsung skip ke yang Best Romance ya. Jadi, nah ini Best Romance juga cukup banyak kategori menariknya. Jadi, Yofukashi no Uta, Call of the Night masuk. Kaguya-sama lagi ya. Kaguya-sama lumayan banyak juga. Komi-san Can't Communicate, Love After World Domination, My Dress Up Darling, sama Shikimori Not Just a Cutie yang yang kena hiatus. Ya, kembali lagi hiatus lagi. Jadi ya itu kelihatannya yang bakal gue bisa bilang kemungkinan besar nggak bisa menang sih, Shikimori yang jelas. Nah kalau buat lo sendiri gimana kategori ini Jan? Karena jujur gue agak kepecah kalau gue sih antara Kaguya sama My Dress Up Darling sih, mana yang menang. Call of the Night yang jelas gue take out ya. Ya kasihan. I'm sorry. Kasihan, tapi ya kurang ya, lah. Gue bisa ngeliat. Gue setuju, cuma kasihan aja. Karena dia slow build up gitu. Nah untuk Komi ini sebetulnya kan gue suka ngikutin Komi. Gue enggak. Bukan anime. Iya. Manganya. Manganya gue juga enggak sih. Karena manganya gue sukanya yang jelas dari kualitasnya tuh jauh banget gitu. Makanya yang sampai sekarang yang kayak Kominya jadi kelihatan cakep banget gitu loh, kayak oke. Nah tapi waktu pas gue ngeliatin ke anime kayak kurang greget lah gitu rasanya. Jadi gue mungkin iya. Apa? Gue mungkin karena gue tipe Komi tuh bukan tipe gue mungkin cewek, bukan cewek ya, gue nggak terlalu demen tipe cewek yang kayak Komi gitu sih mungkin. Makanya semua balik lagi ke preferensi. Ini bias waifu gue sih. Iya. Jadi sebenarnya pilihan gue di Kaguya, Love After World Domination, sama My Dress Up. Shikimori itu romance-nya gue kayak sempat kita bahas sempat ya kalau nggak salah ngebahas tuh di yang itu ya. Gue jujur Shikimori gue nggak suka sih, karena
Lu Shiki. lu 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 ngomong Yofukashi no Uta slow, menurut gue Shikimori itu slow banget dan Iya apa? itu slow banget dan Dan itu aduh gue bener-bener lebih ke apa ya, bener-bener lebih ke slice of life jatuhnya dia, bukan ke ini, bukan ke apa sih namanya, bukan ke romance, karena yang tadi build-nya slow banget, tapi juga secara romance-nya juga ya udah aja, iya nggak makanya kayak gue yang kayak ih bunyi banget, nggak kayak gitu, tapi kayak ya iya sama sih gue juga. Aduh, gue Shikimori jujur gue nggak bisa ngikutin sih. Seapa-apanya Komi, gue masih lebih mending Komi daripada Shikimori sih. jadi kalau di gue sih pilihannya juga karena dress up juga romance-nya juga kurang berasa ya, jadi pilihan gue lebih Kaguya atau enggak Love After World Domination. I don't know. Love After World Domination gue suka konsepnya, tapi nggak tahu abis episode ketiga gue kok agak kayak nggak bisa ngikutin gitu lagi sih, kayak lebih ya udahlah gitu aja gitu loh. Sementara kalau My Dress Up Darling tuh gue masih lebih invested gitu loh. Kayak I don't know. Mungkin kayak pengaruh gue aja sih, kayak Love After World Domination tuh kayak gue ada titik di mana gue agak ngedrop gitu sih. Nggak tahu nanti apa bakal naik lagi. Kalau gue jadi antara Kaguya atau My Dress Up Darling sih yang Gue suka karena suka konsepnya aja sih, iya si konsepnya Love gue After World. konsepnya Jadi sih gue seneng sih. gue lebih prefer itu, makanya gue Iya. antara Kaguya atau enggak Love After World, dan walaupun buat gue sih agak berat sih, jadi kemungkinan Kaguya ya. Kalau gue juga pribadi sih gue juga setuju Kaguya sih. Ya kayak ada mungkin kalau 2-3 season lagi My Dress Up Darling bisa ngalahin, tapi buat sekarang belum gitu sih menurut gue. Nggak tahu kalau nanti 2-3 season lagi. Karena juga secara ya kan yang material di manganya juga udah lumayan jauh ya. Iya, jadi Nah lebih itu masih build build romance-nya masih slow lah. nah ya Kaguya kan juga awal-awal kan kayak gitu. Emang Iya. ya romance banget sih. Lebih timingnya aja sih. Ya, tapi ya itu yang untuk genre-genre tertentu, jadi genre-genre terbesar. Nah, kita sekarang masuk ke bagian sisi-sisi produksi ya, behind the scene gitu ya. Yang nanti kita ngebahas best animation, best director. Ini saya berat bahas. Iya. Ya, saya nama directornya bisa salah. jadi nggak apa-apa kita jemput animenya aja nanti. Dan buat gampangin Ojan, kita mulai dari best animation dulu aja Jan. Karena ini kalau ini kan intinya cuma mana yang paling sakuga gitu lah. Ya. Jadi best animation dulu untuk apa? Nominasinya ada AKB Sailor Uniform, AOT, Cyberpunk Edge Runner, Demon Slayer lagi, Ranking of Kings sama Spy X Family. Dan tolong justifikasi kenapa nggak Demon Slayer yang bakal menang Jan. Justifikasi Demon Slayer gak bakal menang. Nah, itu gue apa ada justifikasinya? Justifikasinya kenapa menang ya udah ufotable. Iya. Kita udah terlalu ngesimp ufotable sih Jan, susahnya ya. Jadi ya bilangnya mau justifikasi kenapa Demon Slayer menang ya studionya ufotable, udah gitu aja. Terlalu susah ya. Ini udah apa? Kalau e-sport istilahnya udah noob versus apa? Professional e-sport player nih. Ya. Tapi gue sebetulnya ini sih di Best Animation ini gue cukup menarik karena ada AKB Sailor Uniform. Ini gue nggak familiar namanya, kayak gila ini. Itu Kyoto Ani apa ya kalau nggak salah deh, seinget gue. Apa? Gue lupa deh. Karena gue nggak nonton animenya, tapi gue inget animasinya emang waktu itu ngewah banget. Cloverworks. Oh Cloverworks, iya Cloverworks sih. Oh. Kenapa gue mikir Kyoto Ani ya? Ceritanya tuh ini. Gue nonton sih kayak ceritanya nggak terlalu ngikutin, tapi emang animasinya wah banget sih. Gue inget waktu itu. Cuma kayak orang gue inget waktu itu apa sih yang heboh banget tuh karena animasi apa? Dia gunting kuku kaki gitu loh. Iya. Entah kenapa orang yang food fetish jadi heboh banget. Kalau gue taunya Dojinya doang.
Ya itu sisi lain, tapi gue pengen bikin ini safe for work gitu loh, jangan podcastnya. Gue nggak deny sih, tapi biar kita tetap apa PG-13 ke bawah lah. Ya, AOT jujur karena gue lebih preferensi wit, gue agak kurang cocok di MAPA sih. Bukannya gue bilang MAPA jelek sih, tapi ya gue agak preferensi wit, jadi gue agak susah. Cyberpunk mungkin gue bisa bilang untuk yang kedua dia kuat. Kalau buat kedua di bawah Demon Slayer sih. Karena Ranking of Kings bagus sama Spy X Family bagus, tapi Cyberpunk menurut gue trigger masih jauh lebih apa, gaya animasinya masih jauh lebih unik Lebih ke gitu lah. visualnya bukan ke animasi. Animasi sama visualnya jauh, tapi animasinya juga bagus sih, kayak apa, battle scene-nya pada keren-keren sih. Jadi ya kalau kedua gue bilang Cyberpunk sih. nomor satu ya nggak usah dibahas lah. Nggak usah dibahas itu. Ya, nah itu best animation. Kemudian, nah ini yang bikin Ojan susah, itu best director, dan ini siapa aja nominasinya, mulai dari Haruo Sotozaki dari Demon Slayer, Hiroyuki Imaishi Cyberpunk, Kazuhiro Furuhashi Spy X Family, Shingo Adachi Licorice Recall, Yosuke Hata Ranking of Kings, sama Yuichiro Hayashi di AOT untuk yang final season lagi. Jujur sih ini gue ngeliat lebih mirip kayak anime of the year sih kategori ini. Iya. Cuma apa? Kalau direktur gue jujur lebih ngasih Cyberpunk Edge Runner sih. Kalau buat direktur. Kalau gue sih lebih ke Licorice sih. Licorice Recall. Kenapa Licorice? Karena gini, Cyberpunk terlepas dari dia jadi ngangkat ke game ya, kan gimana pun juga Cyberpunk Edge Runner itu berperan besar ke game. Berperan besar, karena lo tau sendiri lah betapa caurnya gamenya kan gitu kan. Dan sekarang juga malah jadi rame lagi gamenya gara-gara setelah adiknya ada. Tapi paling enggak Cyberpunk itu udah ada source materialnya. Kalau gue malah berharapnya best directornya ini si Licorice Recoil sih. Karena dia benar-benar gak ada source material, dan gak ada source material bisa bikin lumayan booming gitu. Ya. Itu sih yang gue harapin. Satu sisi sih iya sih, karena kedua gue Licorice sih. Cuma nggak tahu kalau gue sih, karena ini udah preferensi sendiri. Jujur kalau menang gue juga nggak tahu yang mana sih. Gue nggak bahas prediksi, ini gue bahas preferensi gue sendiri aja udah. Karena gue yakin kalau ini lebih bakal orang milih anime yang populer sih. Jadi antara Spy atau Demon sih gue yakin. Cuma kalau gue preferensi, gue kenapa lebih ngasihin Cyberpunk? Karena story-nya menurut gue lebih deep gitu lah ya. Kayak dan walaupun gue iya sih emang ada source materialnya gitu ya. Tapi source material tuh bukan novel atau apa, tapi kayak, dan gue jujur gue bukan fan Cyberpunk gitu loh. Tapi source materialnya setahu gue satu game, dimana gamenya orang juga banyak kritisin sedikit dari sisi story, tapi juga banyak dari performance. Tapi sumbernya lain Cyberpunk itu tabletop RPG gitu loh, yang kayak lumayan Dungeon and Dragon. Jadi gue masih agak kasih kredit di situ, karena ini buat IP yang tadinya gue biasa aja, jadi gue tertarik sih. Jadi apa investment gue buat Cyberpunk lumayan dalam gitu sih di situ. Kayak apa, ceritanya bener-bener apa ya, ceritanya bagus sih, walaupun gue yang nggak fans game, gue juga masuk gitu loh ya. Licorice gue juga suka sih, cuma kayak entah kenapa Cyberpunk apa ya, ceritanya banyak momen-momen yang bikin gue, ada momen bikin gue sedih, bikin gue excited, bikin gue itu kayak lebih ngena di situ sih. Dan di situ gue agak kredit direkturnya sih. Ya gue karena nggak ngikutin juga sih ya, jadi gue cuma lebih ke arah dia cukup bisa bikin booming dengan tanpa source material itu kayak wow. Nah makanya itu kenapa gue seneng kalau original anime sih. Kalau original anime gue setuju Licorice. Makanya gue senang ada kategori original anime sih. Cuma kalau direktur entah kenapa gue lebih ngasih Cyberpunk sih. Cuma ya gue setuju sih Licorice keduanya gue sih kalau buat gue. Ya itu. Tapi untuk best director kemudian ada best VA sih, baik yang untuk Jepang atau English.
jujur lu mau ngebahas gak sih? Kalau gue sih nggak terlalu untuk VA karena gue udah nggak terlalu ngikutin VA sekarang dan mungkin ini nanti agak Sama overlap. gue nggak tahu kenapa VE ya nggak bahas VE Dubber ya. Ini Ya, dari yang VE Dubber aja yang gue tahu cuma si ProZD doang. iya. Gara-gara konten Vines-nya dulu. Uh, Yang kalau untuk yang si VA-nya ini yang VA Jepang ya itu gue nggak ada yang gue tahu sama sekali. Iki Kaji gue tahu cuman karena gue nggak nonton AOT gue nggak bisa komen. iya. Dan menurut gue jatuhnya itu lebih jadi kayak best karakter nggak sih kalau buat ini? Kalau buat Iya, itu. ceritanya jadi gitu. Ya, jadi ya mungkin untuk best VA sorry kita skip dulu aja karena di sini mungkin kita nggak ada itu. Dan mungkin kita ini kita break di kategori musik dulu sih ya. Jadi kita ngebahas OP, ending sama score yang ada satu kategori tapi gue jujur agak bingung ini ada best anime song juga yang dipecah dari OP dan ending. Tapi yang bikin gue bingung ada OP dan ending yang masuk juga di best anime song sama masuk di best OP. Jadinya ada gue kategori ini gue agak bingung kenapa ada best anime song sih. Gue jujur kalau mau kenapa nggak jadi best insert song atau best apa gitu loh. Apa kalau insert song kan yang di tengah-tengah anime yang nggak masuk ke OP atau ending gitu ya. Jadi kategori ini menurut gue banyak overlap gitu sih. Cuma tapi untuk yang musik ini dulu emang sebanyak ini nggak sih? seinget gue nggak. Dulu tuh cuma OP dan ending sih. Gue kalau best score juga baru. Gue sih seneng ditambahin best score sih. Karena apa? Lebih kayak OST background gitu sih. Dan gue kadang banyak anime yang gak ada lagu terkenal tapi OST backgroundnya hebat sih menurut gue. Cuman ya tetap yang jadi pertanyaan, lo udah ada best opening, best ending, terus ada best anime song. Iya itu ya gue. Iya, makanya itu tetap itu jadi tetap pertanyaan paling gede, lo ngapain dibikin lagi aja. Iya, dan kalau lihat kategorinya Ciki-Ciki Banban masuk best opening, masuk lagi best anime song. Komedi masuk ke best ending, masuk lagi best anime song. Jadi kayak gue bingung ini kategorinya apa. Iya. Kayak apa? Yang kalau contoh kayak My Non-Fiction itu Kaguya sama itu insert song. Jadi lagu di dalam episode gitu loh. Kalau kategori ini best insert song, gue masih setuju gitu loh. Cuma kategori ini gue bingung sih. Mungkin kayak ya intinya kan base lagu aja udah gitu. Iya. Lo ngapa harus dipisah opening sama ending gitu? Antara nggak usah lu pecah atau kalau lu pecah jangan lu ada best anime song lagi sih. Iya, udah. Jadi double gitu. Best OP, best ending atau satu aja best anime song. Ini gue juga jadi ini kategori gue nggak tahu nih kriterianya apa nih gue. Nah ini udah kita bahasnya secara preferensi aja ya. Pertama dari yang mana dulu yang kita bahas? OP dulu lah karena kan pembuka. Kalau OP nominasinya gue baca dulu ya. Jadi Ciki-Ciki Bamban, Kongming, Mixed Nuts, Spy X Family, Naked Hero itu Ranking of Kings, The Rumbling, AOT. Maklum ini gue nggak bisa bacanya, tapi intinya lagu Fire. Ini menurut gue agak nggak fair karena ini lagunya Franz Ferdinand. Ya itu buat Cyberpunk sama Zankyokusa itu Demon Slayer. Jadi Zankyokusan kah ya? Ya, gue jujur agak kurang seneng Cyberpunk karena ini lagunya Franz Ferdinand sih. Gue fans Franz Ferdinand tapi sama, cuman kayak lo nggak fair lah. Batasnya beda lah. Fair. Ini kayak dulu ada The Great Pretender, endingnya itu lagunya Queen kayak ya susah lah. Lo bandingin sama lagunya Queen anjir istilah kan kayak gitu. Iya kayak aduh. Ya jadi mungkin Franz Ferdinand itu agak nggak fair menurut gue. Tapi kalau yang lain menurut lo gimana Jan? Kayak kalau gue preferensi gue sendiri sih jelas ada satu. Dari lo dulu sih. Kalau gue sih jelas Ciki-Ciki Banban sih. Itu bener-bener out of nowhere sih emang. Iya karena itu bener-bener apa yang catchy sampai catchy banget sih kalau gue. Kalau ini yang prediksi gue juga yang menang bakal itu sih. Cuman kalau secara kualitas lagu ya, gue jujur aja
Hige ini, terus Faundi, terus juga Aymar, gue demen suaranya. Cuman untuk lagunya yang bener-bener buat gue enak tuh si Aymar sih, Zankyo Sanka. Faundi itu enak, tapi untuk yang Naked Hero ini kurang inilah, kurang Iya. apa ya, kurang nonjok gitu buat gue. Ah, Mix Nut juga, jadi lebih ke Zankyo Sanka gitu. iya. Hige Dendi ya, gue seneng tapi ya sih gue nggak nyampe segitu banget. Aimer gue suka tapi nggak tahu. Zankyo Kusa tuh I don't Zankyo know. Sanka emang agak kurang, sebetulnya sih Uh, agak kurang dibanding lagu-lagu lain. Cuman kalau di kategori ini yang paling paling oke itu Zankyo Sanka sih. iya. Faundi lu udah pernah denger belum? Enak Apaan? juga sih lagu Faundi yang Ranking Pauni. of King itu. Oh, Naked Hero. gue demen sih, cuma gue lebih demen yang satu dari apa? Yang boy Ya, dari Genhu. Odoriko ya. Gue lebih demen yang ke satu kalau yang buat Ranking of Kings OP-nya sih. Uh, Oh, oke ya. Kayak ya I don't know, itu agak pengaruh ke gue sih. Satu, ini jujur ya kalau gue, tapi kalau ngomong menang kuat, gue agak curiga Rambling AOT menang. Gue pribadi, kalau Iya sih. pribadi gue nggak terlalu demen. Cuma entah kenapa gue ngeliat ini dipakai banyak banget jadi meme sama segala macem di TikTok sama Oh, Twitter gitu gitu. loh. Uh-uh. Gua jujur aja AOT itu lagu terakhir tuh yang Sasageo ya. Sasageo tuh yang lagu yang kedua ya. Iya, kalau dari AOT sih menurut gue Sasageo, bahkan yang pertama aja gue lupa sih. Iya, itu yang Belum ya. pertama. Yang gue yang paling suka yang pertama. Sasageo kedua. Iya, emang enggak. Makanya yang pertama itu gue lupa. Makanya yang gue bahas Gue lupa. Sasageo-nya. Gureno Yami apa? Gureno Yami, aduh apalah itu. Iya, gue lupa apa namanya. Itu gue yang paling enak itu. Sama gue juga. Cuma Rambling tuh entah kenapa gue lihat banyak banget orang pakai di TikTok sama Twitter. Jadi kalau pribadi sih gue pribadi gue enggak. Cuma I don't know, gue agak curiga sih. Tapi iya sih, maksudnya kan kalau tadi kan prediksi gue juga bakal yang menang kan Ciki-Ciki Ban-Ban. Cuman pas lo bilang AOT juga, bener juga sih, bisa jadi malah AOT yang menang. Agak curiga sih. Kalau gue preferensi gue sih jelas Ciki-Ciki Ban-Ban, tapi agak curiga aja gue di situ. Ya itu OP. Nah mungkin kita langsung ngebahas ending ya. Dan kalau ending nominasinya Akuma no Ko, AOT lagi, komedi Spy X Family, My Heart Has Surrender, Kaguya Sama, Koi no Yukue, My Dress Up Darling, mohon maaf gue bacanya nggak bisa ini, Koshaberi Biyori, yang komisan Yofukashi no Uta, dari Call of the Night atau Yofukashi no Uta juga judulnya. Yang by the way gue suka Yofukashi no Uta karena nama manganya dicocokin sama lagu endingnya. Lagunya sih. Iya. Ya. Yang kalau lo sendiri gimana? Kalau ending gue agak pecah sih. Ini kalau untuk ending ini sebetulnya buat gue agak ini sih, agak berat saingannya. Karena untuk yang secara anima kan gimana pun juga kita ngeliat visualnya ya. Iya. Kalau sambil ini. Nah untuk yang visualnya ini sebetulnya yang menarik itu si Yofukashi no Uta sama si Koshaberi Biyori. Komi Cat. Komi gue belum nonton sih. Komi itu pernah ya waktu pas sempat gue bahas di gue singgung waktu pas kita bahas pas dia keluar itu. Gue juga sama kan komen. Gue untuk yang kualitas animasi gue kurang oke lah gitu. Kayak tadi kan gue bilang gue agak kecewa lah karena kayak ternyata kayaknya Komi emang lebih bagus ya buat manga aja gitu, lebih pas gitu. Cuman kalau untuk endingnya gue suka karena gimana pun juga kan gambar di anime itu, gambar di manga itu kan ya nggak proporsional lah. Nah ini dibikinnya gue bilangnya apa ini? Jadi kayak sketch kasar gitu. Gue bilangnya sih sketch kasar ya. Tapi kayak name gitu.
Enggak aneh juga. Jadi kayak udah ada warna, udah ada desain orang-orangnya, tapi nggak ada muka gitu. Kita cuman dikasih outline orang-orangnya. Nah itu, tapi secara proporsinya itu lebih realistis gitu. Jadi kayak gue lihat, oh ini si Komi tuh tingginya segini dibandingin sama ini. Dan juga yang ditampilinnya itu kondisi kelasnya. Jadi kayak after schoolnya kayak gimana sih? Itu gue suka untuk visual lagu. Cuman kalau yang kita bahas kualitas lagu, gue gimana pun juga nggak pilihan gue sih dua, sebenarnya komedi. Dimana Gen Hoshino itu kualitas lagunya nggak bisa dilawan. Iya sih, dia selalu smooth sih. Kalau visual ya gue bilang sih nggak terlalu itu, cuma ya lagunya gimana ya, Gen Hoshino udah smooth aja sih. Nah tapi tetap gua nggak tahu kenapa kalah sama Akari Akase. Koi no Yukue, My Dress Up Darling. Iya, Koi no Yukue bagus. Koi no Yukue itu masalahnya earworm. Kayak kalau gue yang nggak, yang ternyata kan nggak tahu si Akari Akase juga ini kan sebetulnya lebih ke utamanya sih sebetulnya emang cosplayer juga gitu ya. Yang agak nggak nyangka juga cosplayer juga suaranya juga yang lumayan. Ya buat lagunya ini ya gue sering repeat lagunya gitu. Iya, gue gila ini earworm banget nih lagu aja. Gue setuju sih. Kayak gue nggak bisa komen ke Komi karena gue nggak itu, cuma sama sih gue nomor 1 juga kayak Yofukashi Nauta. Koi no Yukue gue nomor 2 sih, kayak sama kayak lo sih. Nggak tahu gue kalau Komi sih gue nggak bisa terlalu komen sih. Kalau secara lagu sih si Komi sih ya udah aja, cuman gue suka visualnya. Iya sama gue juga. Kalau lagu sih gue nggak bisa terlalu itu. Coba kalau Yofukashi Nauta gak tahu kenapa itu animenya biasa, tapi OP-nya juga sih saya gue juga bilang menurut gue agak sayang OP-nya nggak dapet nominasi juga, tapi endingnya emang menurut gue tuh visualnya keren banget sih Yofukashi Nauta. Visualnya keren, lagunya juga sih. Karena temanya kan kalau nggak salah Yofukashi itu dance gitu kan endingnya. Malah endingnya tuh yang semangat gitu. Tapi emang temanya, nah ini agak gue ini aja sih, karena Yofukashi Nauta openingnya tuh malah agak slow, dan endingnya tuh malah kayak ngedance yang biasanya kebalik kan kalau kayak karena kalau gue ngeliat ini, sorry gue potong ya, karena kalau gue ngeliat ini sesuai sama temanya sih. Iya, karena gue bilang karena dia kan temanya insomnia. Jadi kalau di mana kan bisa digambarin openingan itu pagi, ya dianya lemes gitu. Giliran waktu pas malam ya kayak, gila, it's party time. Iya, jadi kebalik, makanya gue demen aja Yofukashi Nauta tuh kayak itu tuh kayak kebalik sama anime biasa tuh kayak, terus pas gue mikir, oh iya kayak gitu ya, kayak keren sih, keren juga yang mikirin. Ya, jadi setuju nih lo sama gue Yofukashi Nauta nih. Enggak, gue peringkat satunya tetap si ini sih, si Akari Akase sih. Gue jujur agak coin flip sih untuk kedua ini, karena sama kayak lo sih jujur gue opininya. Gue kalau dengan visual gue nilai Yofukashi Nauta, tapi kalau lagunya doang gue juga Koi no Yukue sih. I don't know, agak susah sih gue milih yang ini. Kayak nanti ya kita lihat aja nanti kan kita ini udah bikin prediksi, nanti ya udah hasilnya keluar kita post lah hasil per kategori. Ya, ya udah gue biar nggak cemen, gue Yofukashi Nauta deh. Anjay. biar nggak cemen. Ya. Nah itu ending, terus kemudian best score ya. Kalau best score yang untuk OST background gitu ya. Jadi ini kategorinya, ini gue agak nggak seneng sih karena kategori ini nggak disebut komposernya sih. Tapi ya mungkin gue ngerti karena komposer biasanya nggak cuma satu orang. Tapi yang jelas animenya satu, AOT lagi, Cyberpunk Edge Runner, Demon Slayer, Made in Abyss, Spy X Family sama Yaoboy Kongming. Nah ini buat best score sih ya, kayak nah ini gue juga agak persaingannya agak ketat sih, yang
Kalau skor gue gimana ya? Kalau Kongming menurut gue dia insert song daripada skor sih. Sementara kalau skor menurut gue kan lebih background lebih background gitu ya. Sementara kalau Kongming emang karena show-nya tentang ngeband, gue nggak yakin itu bisa dimasuk kategori skor sih. Makanya Jadi, kalau gue untuk yang insert song ini gue nggak bisa. ini masalahnya bukan insert song, ini skor Oh iya, sih. sorry. Kalau insert song gue malah langsung ngasih ke Kongming sih. Jujur. Iya. Makanya kalau untuk best score ini gue agak susah sih. Iya, gue juga Karena gue nggak tahu kenapa sekarang kayak kalau untuk musik tuh yang gue peduliin bener cuma opening sama ending gitu. Yang lainnya kayak fuck it lah. Karena kalau skor emang di background lo kadang lebih sering gak nyadar ya. Emang fungsinya kan itu sih, buat nge-hype lo tanpa lo sadar ya. Nah ini gue agak sedih mengatakan mungkin gue harus ngasih ke AOT sih, karena seapa-apanya animenya skornya tetap gila sih. Skornya Nggak Demon iconic Slayer gitu. malah ya. Gimana ya? Demon Slayer Apa bagus kalah tapi megah sama AOT? menurut gue itu kayak kalah megah sih. Sementara AOT itu menurut gue banyak skornya AOT yang gue nggak, yang bahkan gue pun kadang di luar nggak perlu nunjukin adegan anime, gue tahu oh ini dari AOT gitu loh. Kayak ada ikonik yang kalau gue denger oh ini dari AOT gitu loh. Sementara kalau Demon Slayer gue masih bilang ini anime shonen apa ya? Kayak gue masih bingung gitu. Kayak ya bagus tapi gue kalau gue cuma harus dengerin skornya tanpa nonton anime, gue mungkin nggak bisa bedain gitu loh. Ini Demon Slayer apa Jujutsu atau anime shonen lain gitu loh. Sementara kalau AOT itu gue kalau denger gue langsung oh ini musik AOT gitu loh. Kayak apa? Orkestra sama itu kayak jelas banget gitu. Udah jadi ciri khas banget lah. Iya, ada ikonik sih di situ. Cyberpunk juga lumayan sih, tapi menurut gue lebih ya gimana ya? Kayak lebih jazz sama slow gitu sih. Kalau insert song Cyberpunk lebih banyak yang bagus gitu loh. Tapi kalau skor gue nggak tahu ngasih apa enggak sih. Kalau gue bilang antara AOT atau Made in Abyss juga orang-orang pada bagus sih. Tapi jujur gue mungkin lebih preferensi gue sendiri sih. Tapi gue tahu Made in Abyss orang tuh pada demen komposernya juga sih. Yang ini gue skip ya, gue karena nggak peduli gue. Ya, kalau gue jadi antara AOT atau Made in Abyss ya. Tapi ya itu mungkin untuk musik yang anime song mungkin kita nggak usah bahas ya, karena gue juga bingung ini milihnya mau gimana sih. Karena pilihannya juga ciki-ciki ban-ban. Iya, terus komedi Gen Hoshino lagi. Main non-fiction gue nggak usah bahas. New Genesis adult tuh sebetulnya enak. Cuman gue kurang sukanya gara-gara gue bete ke filmnya sih. Iya. Shall We Dance gue lumayan demen, tapi lebih karena Reona sih. Gue Shadow House gue nggak nonton. The Rumbling ya karena tadi udah kita bahas di bagian OP sih. Jadi ya, nah ini gue agak bingung milihnya gimana karena ini ada campuran ending insert song sama opening sih. Jadi mungkin kita nggak usah bahas aja, karena gue juga bingung sih mau ngebahasnya gimana. Ya, nah itu mungkin untuk kategori musik dan nah ini kita masuk ke ini agak lebih nge-meme sama waifu sama husbando war doang sih Jan. Itu kategori untuk award untuk karakter-karakter gitu. Jadi ada untuk best character design, best main character, best supporting character sama nah ini agak cringe sih jujur, gue ada must protect all at all cost gitu loh. Yang ini sih biasanya gue tahu ini Crunchyroll suka agak ngejok kategori gitu sih. Cuma entah kenapa emang tahun ini banyak yang masuk kategori ini sih. Ya mungkin kita mulai dari best character design aja yang biar bisa kita komen gitu ya. Nominasinya ada Cyberpunk, Demon Slayer lagi, JoJo, My Dress Up Darling, Ranking of Kings sama Spy X Family. Nah kalau lu mungkin mana sih Jan? Kalau gue sih jujur gue ngasih kalau karakter desain sih ke Cyberpunk. Lo udah tebak sih. Kalau gue sih lebih ke arah My Dress Up atau Spy X Family. Ya. Kayak karena gue balik lagi gini, Spy X Family itu yang jelas desain bajunya si Yor bagus gitu kan. Tapi kalau untuk My Dress Up Darling ini untuk tipe
anime yang kayak gini, gue lumayan kaget karena garapannya lumayan niat gitu. Kenapa gue bilang lumayan niat? Karena masih 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 11-12 sama kualitas source material si manganya gitu. Iya. Nah kalau ini Gue nggak bisa bilang upgrade ya, tapi lebih 11-12 dia jatuh. iya. Kalau Spy X Family sih gue setuju buat Yor, tapi gue nggak ngasih karena di luar Yor gue nggak yakin kayak buat Lloyd sama yang lain gue bisa bilang unik banget gitu sih ya. Enggak. Jadi gue cuma setuju buat Yornya, iya sih. Apa hot mama banget sih itu. Cuma nah kalau buat My Dress Up Darling, jujur gue agak konflik karena di satu sisi gue bilang bagus, tapi karena ini acara tentang cosplay, gue nggak yakin apa itu agak curang sih. Karena dia bisa ngambil dari berbagai genre gitu loh. Dan nah itu gue, dan ini bukan buat animenya ya sih, buat manganya juga. Karena menurut gue manganya nggak terlalu masalah sih kalau buat cerita. Cuma kayak karakter desainnya gue liat dia kayak ngambil inspirasi dari seri-seri lain yang emang dia bikin versinya sendiri buat apa? Buat jadi cosplay gitu loh. Iya. Nah sementara itu gue nggak yakin apa pantas gitu loh dikasih kredit buat karakter desain di situ. Walaupun menurut gue karakternya emang bagus. Karena menurut gue ya itu kayak ini keinspirasi sama anime lain gitu loh. Yang jadinya gue agak konfliknya My Dress Up Darling di situ sih. Walaupun gue bilang ya karakter desainnya bagus sih. Sementara kalau Cyberpunk gue bilang ya walaupun dari source material dia bikin tuh original yang bahkan nyampe sekarang di gamenya dimasukin sebagai DLC gitu loh. Jadi kayak apa, saking uniknya tuh nyampe orang-orang di game tuh pada minta, oh ini include dong, jadi kayak jaketnya ada si David sama karakternya Lucy, nyampe orang-orang bahkan ngebikin mod khusus loh supaya dimasukin ke game gitu loh. Yang gue agak kreditnya di situ sih. Nah, jadi jujur gue juga agak conflicting sih Jan. Cuma gue My Dress Up Darling gue lebih nggak ngasih lebih karena teknikalitas. Ya kalau gue sih gini, sebetulnya itu preference gue ya. Tapi kalau untuk vote gue ke Jojo. Jojo sih gue nggak. Karena gimana pun juga dari segi tulisnya yang paling unik Jojo sih. Iya. Gue dan gimana pun juga base Jojo lumayan gede. Kalau untuk vote gue lebih ke Jojo. Tapi kalau untuk ke preference gue tadi ya ke My Dress Up Darling. Spy X Family sama My Dress Up 11-12 sih. Cuman lebih karena My Dress Up. Gue lebih karena uniknya sih kalau gue milih Cyberpunk sih. Kalau ini kita agak salah sih karena nggak ada fans Jojo di sini. Mestinya undang Eja ya. Iya harusnya undang Eja buat ini aja terus habis itu di kick. Ya, nah itu tapi best character design ya. Jadi kalau lu My Dress Up Darling, gue Cyberpunk sih ya. Gue lebih tadi kembali sih, bukannya gue nggak bilang My Dress Up Darling gak bagus, tapi lebih teknikalitas sih kalau menurut gue. Ya, terus kemudian, nah ini mungkin gue jadiin satu aja yaitu gue main karakter gue nggak bisa komen. Iya, main karakter dan supporting. Gue satu yang mau komen ini karena dua-duanya ada kategori dari Spy X Family, dan menurut lo gimana kalau main karakternya yang dari Spy X Family yang dimajuin itu Lloyd, Jan, sementara A-nya masuk ke supporting bareng dengan Yor. Iya, sebenarnya lebih kembali ke sih. Gue lebih mau komen kayak oke, secara teknis iya MC-nya itu Lloyd, tapi gue nggak yakin Lloyd itu malah jadi supporting. Iya. Kayak langsung dibalik sama ikoniknya Anya. Masa gitu, lo di carry-nya tuh sama Anya. Iya, gue juga makanya kayak begitu ngeliat ini kayak gue nggak setuju, tapi oke, gue ngerti sih secara teknis iya Lloyd yang jadi main karakter sih, tapi menurut gue nggak sesuai spirit lah. Iya, jadi kalau yang main karakter gue bacain dulu sih. Yang main karakter Boji Ranking of Kings, Chisato dari Licorice Recoil, David dari Cyberpunk, Eren Yeager, AOT, Lloyd dari Spy X Family, sama Marin Kitagawa My Dress Up Darling sih yang kalau lu tadi ngasihnya kalau lu mungkin mau ngasihnya ke siapa aja Jan, kayak mungkin kalau gini. Gak ada yang gue suka. Marin kayak ya udah. Nggak ngasih Marin. Marin nggak basker loh. Enggak lah.
gue jujur juga agak ini. Nah itu makanya gue bilang sih, jujur kalau Anya masuk kategori ini mungkin gue langsung milih Anya sih. Iya. Best main karakter mungkin Anya kalau misalnya. Cuman kalau dengan pilihannya kayak gitu kayak gue gak ada yang tertarik. Boji lumayan menarik tapi ya gimana ya? Menurut gue ranking of Kings perlu ke depan lebih jauh lagi sebelum gue bisa nentuin apa enggak. Chisato juga sama, Licorice menarik tapi karena masih baru gue juga belum tahu perkembangan ke depannya. Kalau gue harus milih sih gue gimana ya? Antara Lloyd atau Marin, tapi feeling gue Eren yang bakal menang sih. Makanya gue kayak gue jadi baru nggak ada base base apa main karakter sama base evil apa yang evil karakter lagi ya. Tahun lalu kan ada. Iya, karena tahun lalu itu orang udah kelihatannya protes Anjir. karena Eren masuk di Dua-duanya dua-duanya. Eren. Fuck man. Jadi protagonis apa? Karena gue yakin juga dulu kalau gue lupa deh. Apa pas Death Note deh. Pas Death Note tuh juga pernah ada orang kayak jadi Light masuk ke yang mana? Jadi Sumpah itu tahun lalu kok udah, kocak banget. udah best MC aja sih. Paling nggak perkembangan lah. Main character sama supporting. Ini mereka niru Oscar banget sih. Tapi feeling gue sih Eren sih. Lihat segimana-gimananya apa? Iya, fanbase-nya gede lah. Iya, apa ya? Karakter yang ikonik ngebawa franchise kecuali Anya gitu ya. Kalau Anya masuk sini mungkin feeling gue sih Anya sih. Cuma Lloyd mohon maaf kalah sama anaknya. Ya, terus kemudian kalau supporting karakter kelihatan sih kalau yang menang gue udah jelas di sini, tapi gue baca nominasinya yaitu Ai Hayasaka dari Kaguya, Anya Forger, Spy X Family, Kage Ranking of Kings, Rebecca Cyberpunk, Tengen Uzui, Demon Slayer, sama Your Forger dari Spy juga. Dan kelihatannya udah jelas ya, Jan? Iya, peringkat 2-nya aja kita bahas. Iya. Peringkat 2-nya gue juga agak curiga Your sih. Gue mikirin, tapi gue berharap Ayah Hayasaka. Iya sih, Walaupun pasti berat. Jujur di Kaguya itu best girl gue Ai sih dibanding Kaguya Itu sendiri. itu the best ya. Iya, itu the best. Jok-joknya paling nonjok tuh dari dia. Iya. Gila. Dan karakter favorit gue di Kaguya jujur Ai sih. Ai Hayasaka. Fuck man, itu udah yang sepertiga terakhir story-nya mana udah kayak di si Rogane sama Ai Hayasaka lagi anjir. Iya. Fuck man. Cuma feeling gue gimana ya, fanbase-nya kelihatannya cuma orang yang tetap kalah sih. Nggak mungkin kalian nanya sih. Langsung yang terakhir kategori. Nah ini ya agak cringy juga sih kategorinya. Itu must protect at all cost karakter. Ada nomor 1 Anya yang kelihatannya ya idem sebelumnya sih untuk kategori menang. Cuma mari kita baca yang karakter lain. Itu ada Boji dari Ranking of Kings, Kage dari Ranking of Kings juga, Komi Shoko dari Komisan, Kotaro Sato dari Kotaro Lives Along, sama Marin Kitagawa yang gue agak nggak setuju Marin dimasukin Mas Protect sih. Enggak anjir. Marin independen. Marin tuh cewek independen. Nggak perlu diprotek gitu loh. Nggak perlu dia. Gal kan gal. Adanya malah si cowoknya yang harusnya yang diprotek sama Marin sih. Iya. Tapi kalau ini gue jujur aja malah malah berharap yang menang Boji karena kalau gue ngikutin story-nya ya Ranking of Kings. Karena Iya sih. cukup kayak kasihan sih gue Boji makanya Iya. kan pas protect at all cost. Boji juga jujur karakter menarik sih karena emang ya gimana ya gue bukannya mau PC atau apa sih cuma kayak apa karakter yang disabled gitu kan ya. Tapi Iya. ya gimana ya cerita orang disabled gitu kan emang menarik gitu lah ya kayak apa ya perjuangannya ya gue jadi pengen ngerut ke dia sih walaupun bukan karena itu doang sih coba maksudnya unik lah karakternya Boji gitu. Makanya gue sih prediksi gue di sini bukan prediksi sih. Kalau prediksi pasti Anya. Cuman kalau untuk yang harapan gue yang di sini Boji sih yang menang. Sama sih gue setuju sih di situ.
Tapi kalau A-nya gimana ya? Ini rasanya kategori yang dibikin buat A-nya sih. Karena ya intinya plot dari Spy X Family adalah dua spy sama assassin ngelindungin anak sih. Jadi gimana? Ya, ya itulah tapi buat kategorinya. Ya, nah tapi dengan itu kita sudah sampai ke akhir dari semua nominasi ya, Jan. Ya, jadi mungkin mohon maaf kalau tadi ada kategori yang lu suka yang kita skip, tapi ya malum ada beberapa sih yang mungkin kita juga agak susah komen dan kategorinya banyak banget sih untuk tahun ini. Ya, tapi nah kalau nanti mungkin kita melihat lagi untuk Anime Awards ini siapa yang menang dan kita lihat apa prediksinya seberapa banyak lo atau gue yang salah sih ya. Tapi paling nggak lah gue coba gue nggak mau cemen lah buat semua kategori walaupun gue nggak yakin mana yang menang. Ya, tapi kalau salah ya mohon maaf di situ. Atau kalau lu nggak setuju, silahkan komen di bawah kalau menurut lo kenapa Marin yang harus dijadiin Mas Protect. Silahkan kalau mau nulis esai atau tesis di bagian komen, gue terima aja sih walaupun gue nggak bakal baca. Atau siapa tahu Komishoko kan gitu. Plotnya banyak jadi Gue entah kenapa anti komi deh. Jadi gue agak bias di situ ya. Komi best girl coy. Best banget Jan. Dan I don't know, gue preferensi gue Sundere, gue I don't mind Yandere, tapi Komi kan masuknya Kudere. Ya. Kalau Kudere tuh gue, aduh, gimana ya? Sejak Hinata di Naruto tuh gue kayak, aduh, gue nggak demen banget karakter trop ini. Jadi I don't know, mohon maaf ke fans Komi, tapi gue nggak bisa get behind ke Komi. Ya, tapi ya itulah buat Anime Awards untuk yang tahun ini untuk 2022. Jadi kita nanti lihat untuk siapa yang menangnya di masing-masing kategori yang harusnya sih sekitar gue jujur agak lupa jadinya di Mei apa Maret ini Anime Awards ya. Nanti bakal gue koreksi di bagian deskripsi jadi kalau lu mau lihat. Ya, tapi ini mungkin sekian dulu dari gua sama Ojan untuk kali ini. Ya, dan nanti kita mari lihat setelah Anime Award apakah prediksi-prediksi kita menang, dan mungkin sekian dulu untuk yang hari ini dan sampai ketemu lagi next time. Bye.